Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini konten yang bermanfaat karena aku bingung banget. Aku bosan sebenarnya, jadi aku membuat konten dengan berbagai cara lah ya. Videonya nggak sebagus yang kayak aku di Instagram live, but it's okay. Sebenarnya aku di sini cuman mau ngejelasin, nggak ngejelasin sih sebenarnya, kayak pengalaman semasa aku kuliah. Itu yang paling sulit dari sebuah perkuliahan adalah ketika kamu harus menyelesaikan tugas akhir. Apalagi untuk saya, jurusan pendidikan, tepatnya pendidikan bahasa Inggris, so it's really hard for me because I need to collect all of the data, all of the research, all of the reference from English, from the English book, and then so at that times I think I don't have many vocabulary backups, and also I don't have experience before in research. Jadi kayak aku belum pernah dapat pengalaman research atau penelitian sebelumnya. Ada sih kayak kita dapat tugas-tugas, but it's not really research. We can say that KTI, because it's actually research based on the books or journals that you read, and it's not really focused to the something. It's only explain for the materials. Jadi itu hanya menjelaskan materi yang ada untuk saat itu. Jadi apa sih yang bikin kita bingung waktu kita mulai research? According to my experience, so I can tell my story, little bit about my story in the past. Jadi kayak aku susah banget memulai research karena aku nggak tahu harus ngapain. Jadi aku lihat punya orang, aku lihat beberapa contoh, dan aku nggak tahu harus mulai ini kenapa. Jadi yang paling penting adalah I tell you according to my experience. Jadi berdasarkan pengalaman aku di dunia pendidikan. Jadi waktu itu aku ngebacanya 3 metode penelitian. Jadi yang paling penting adalah kamu harus menentukan masalah dan juga metode penelitiannya. Jadi kamu harus cari tahu dulu kamu lebih nyamannya sama metode penelitian yang mana. Menurut aku ya, tapi ada sebagian orang yang bakalan udah langsung blek ngerti, terus kayak ambil masalah karena masalah aku seperti ini, jadi aku ambil metode penelitiannya ini karena sesuai. Itu juga benar, tapi kalau misalnya belum tahu, kita harus belajar dulu tentang metode penelitian, and then after that you decided which problems that you want to take for your research. Misalnya kita tuh ada 3 metode penelitian, yaitu descriptive, accent research, and then also ini aku jelasin secara secara ini dulu ya, secara simple dulu aku jelasinnya. Ada yang satu lagi eksperimental. Nah, kalau misalnya deskriptif itu adalah penelitian yang berdasarkan penggambaran. Jadi dia itu dilakukan metodenya menurut saya tidak seribet yang lainnya. Jadi kalau deskriptif itu kamu dengan survei ataupun kuesioner itu udah cukup, tanpa ada perlunya tindakan atau treatments. Jadi agak lebih simpel. Pada sebenarnya kalau kita pengen deskriptif yang lebih ngejelimet lagi itu bisa. Cuman kalau untuk anak S1 tuh kan kayaknya kita lebih suka milih yang simple kalau kamu pengen cepat lulus ya. Tapi kalau kamu smart sih memang kayaknya nyari masalah terus kan anak smart. But it's okay lah. Terus yang kedua itu ada jenis penelitian, yaitu action research, atau biasa bahasa Indonesianya itu bilang penelitian tindakan kelas. So you have treatment in the class. Jadi kamu ada treatment, ada yang kamu lakukan, dan ada hasil yang bakalan kamu jelasin. And the last one is eksperimental, atau ada eksperimen yang kamu lakukan.
Terus ada nggak sih jenis penelitian lain? Ada, masih ada, cuman untuk tahap dasar aku pengen ngejelasin 3 dan perbedaannya ini. Jadi kalau misal deskriptif, action research sama eksperimental itu sangat beda banget. Dari judulnya kamu udah bisa ngebedain. Kalau misalnya kita kasih contoh, yang pertama itu deskriptif. Jadi deskriptif itu you have problems like case study, kayak gitu-gitu. Deskriptif juga ada banyak bentuknya. Salah satunya itu case study. Kalau misal case study, kamu mempelajari sesuatu masalah dan kamu gambarin. Terus kamu perlunya apa? Kamu perlunya interview, misalnya untuk ngambil datanya. Kamu perlunya apa gitu. Terus ada nggak treatment di dalamnya? Tergantung gitu. Karena lagi mungkin case study, entah ada treatment atau enggak, itu tergantung dari jenis penelitian yang akan kita ambil. Terus pada intinya dia bakal ngegambarin, dia nggak akan memihak ke salah satu gitu. Dia jauh banget dengan what is it? Eksperimental dan action research. Dia intinya menggambarkan apapun yang terjadi, fenomena yang terjadi, itu deskriptif. Jadi contohnya apa ya, misalnya biasa tuh ada ciri-ciri dari judulnya. Nah, berikutnya adalah action research. Nah, action research ini bukan menceritakan tentang, jadi metode yang kita buat. Jadi ada treatment di dalamnya, terus nanti kita lihat apakah si anak ini ada perubahan dari treatment yang udah kita lakukan. Kalau misalnya ada perubahan, terus kita membutuhkan beberapa cycle, jadi sampai hasilnya bagus kayak gitu. For example, anak ini nggak bagus in readings, jadi kita kasih treatment metode reading apa yang bagus, metode mengajar apa yang kita gunakan untuk mengembangkan reading. And then terus nanti kita lihat dari treatment kita apakah ada perubahan dari tingkah laku mereka, apakah mereka jadi lebih aktif setelah kita menggunakan metode tersebut or something like that. Terus nanti kalau misalnya belum terlalu belum berkembang, jadi nanti di review lagi, revise, ada step-stepnya lagi di PTK atau di action research itu untuk ke cycle berikutnya sampai dia berkembang, dan itu indikatornya ditentukan juga. Nah, berikutnya adalah eksperimental. Eksperimental sendiri ada 2 jenis, yaitu ada true eksperimental, ada quasi eksperimental. Ada pre-eksperimental menggunakan 1 kelas, ada quasi eksperimental menggunakan 2 kelompok kelas. Misal dari 5 kelas kamu pilih 2 gitu. Misalnya kelas apa dengan metode apalah gitu, cara milihnya gitu kan ada lagi. Terus ada yang terakhir itu adalah true experimental. Jadi kayak ada 2 kelas yang kamu ciptakan. Oh my god, lampunya terang. Ada 2 kelas yang kamu ciptakan. So I think I need to do this. Ada 2 kelas, jadi kayak lampunya random banget sih. Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi ada 2 kelas yang kita ciptakan. Itu berdasarkan kamu pilihnya random studentnya. Jadi kayak misalnya si A, si B, si C kamu gabungkan di 1 kelas karena syarat-syarat tertentu. Si A, si B, si C kamu gabungkan di 1 kelas karena syarat-syarat tertentu. Terus kamu jadikan 2 kelas, dan ini namanya true experimental. Kalau aku pribadi, aku pernah pilih yang action research sama quasi eksperimental. Kenapa? Karena quasi eksperimental itu gini sistemnya. Jadi kayak ada 2 kelas yang misal dari 5 kelas, waktu itu kelasnya 5. Jadi ada 2 kelas yang aku pilih dengan syarat tertentu. Terus aku biasanya kita memilihnya dengan homogen, yaitu dengan ciri-ciri kelas yang sama. Terus dari 2 kelas itu aku beri treatment. Terus nanti aku bandingkan, ada kelas yang pakai treatment, ada kelas yang tidak pakai treatment. Ini quasi eksperimental ya. Terus nanti kita bandingkan hasilnya, kelas yang pakai treatment ataupun kelas yang nggak pakai treatment. Nanti
apakah kelas yang pakai treatment itu ada perkembangan atau enggak, itu kita laporkan. That's the point of kelas eksperimental. I'm sorry kalau misalnya aku salah, karena aku hanya berbicara berdasarkan pengalaman dan buku yang aku baca, dan because I'm lazy to do like some of research in here because it takes time. Because I just want to curhat, tell about my experience. Nah, yang berikutnya adalah Excel research. Jadi kalau di Excel research aku hanya pakai satu kelas, dan aku pilih satu metode di bahasa Inggris untuk mengembangkan apa gitu. Terus habis itu aku lihat perkembangan siswa, aku tentukan indikatornya, aku tentukan cara menilainya, terus nanti aku lihat perkembangannya, terus aku tentukan apakah kita lanjut cycle atau enggak, itu juga ada indikatornya. So that's according to my experience. Kalau misalnya kalian minta saran, enaknya kalau kita memulai penelitian itu pakai apa sih metodenya, itu depend on you. Kamu backup knowledge-nya dari deskriptif, dari Excel research, dari eksperimental tuh kamu kuatnya yang mana, because you need read a lot of books or journals about that. Kalau misalnya kamu pengen cepat lulus, bisa jadi deskriptif, karena deskriptif tidak menentukan waktu. Kalau eksperimental juga bisa, tapi biasanya di perkiraan aku ya 1 bulan lah kamu di lapangan ya. Kalau kalau exercise juga bisa sekitar 3-6 bulan. Jadi it's according to the times, according to the tapi biasanya di beberapa kampus itu menentukan kalau misalnya nggak boleh deskriptif atau apa, itu biasanya ada aturan lagi, karena mungkin dianggap deskriptif itu adalah penelitian yang paling lemah. Padahal sebenarnya nggak semua penelitian itu kuat, tergantung lagi kamu nyumbang datanya tuh kayak gimana. Because some of the researchers in Indonesia did manipulated to their data. Aku nggak kalau misalnya I don't know ya, mungkin itu hanya sebagian pengalaman buruk aja yang pernah aku tahu, tapi aku berharap kalian tidak melakukan itu. So far itu tentang pengalaman aku di dunia pendidikan, dan aku pilih metode pendidikan itu metode penelitian itu di dunia pendidikan. So if you guys confused about how to choose methodology of the research, tapi kalian lagi nggak baca, ya you have to watch my video, and then you need to search a books after this, karena membaca itu wajib. Bye.